Menjaga silaturahmi. Allah mengingatkan, jika datang sebuah berita, maka telitilah. Karena satu pesan bisa memutus hubungan bertahun-tahun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah. Jangan biarkan ego merusak ikatan yang sudah Allah satukan. Allah juga melarang mengejek, mencela, dan berprasangka buruk. Karena hati yang kotor akan sulit menjaga silaturahmi. Kita diciptakan berbeda-beda, bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk saling mengenal. Idul Fitri adalah ujian. Apakah hati tetap bersih atau kembali ternodai? Jaga hati, maka hubungan akan terjaga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Silakan Habib, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khulqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sarra fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati semua pengurus Masjid Al-Muhajirin. Pas banget hijrah semua orangnya ya. Mudah-mudahan semua pengurus Al-Muhajirin Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kuatkan keimanannya. Insya Allah puasa semuanya tadi yang kemarin nggak ada yang batal. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Buat host kita yang sudah terkenal dunia dan akhirat, Ustadz David, kita doakan beliau panjang umur, sehat, berkah dunia dan akhirat. Buat hadirin semuanya, insya Allah di hari yang fitri ini Allah tebalkan kantongnya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia, kesempatan agung di hari yang mulia, di hari di mana yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikatakan oleh Rasul di hari yang mulia, qumu maghfuran lakum, bangunlah kalian, pergilah kalian ke masjid kalian di hari yang fitri. Kenapa? Dosa-dosa kalian sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit sebelum ayat Hujurat kita bahas, Allah itu mengatakan dari awal puasa ini hari kemenangan, Masya Allah, bagi yang puasa. Pak masih hidup. Fitri ini semangat. Puasa enggak? Puasa enggak? Kemarin maksudnya enggak ada yang batal. Alhamdulillah. Makanya dari kemarin sampai sekarang itu semua kabar gembira dari Allah.
Apa kata Nabi? Inna Rabb ta'ala la yanzur ila ibadihi fi awwali lailatin minhu. Wa man nadhar ilaih lam yu'adzibhu wa yaghfir lahum fi akhiri lailatin minhu. Kata Allah Subhanahu wa taala dari lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah mulai memandang kepada hambanya dari kapan? Dari malam pertama bulan Ramadan. Udah lewat buat kita. Malam pertama bulan Ramadan itu apa masuk dipandang? Pandangannya dilebihkan, kasih sayangnya dilebihkan, lampunannya dilebihkan, maghfirahnya semuanya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa manadur ilaih, ini kesenangan kita nih hari ini. Siapa orang yang dipandang sudah dipandang oleh Allah dari malam pertama bulan Ramadan itu sudah mulai ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, mulai sedekah, mulai silaturahmi, masuk bab kita nih. Silaturahmi, menjalin silaturahmi, nyambung silaturahmi, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi? Lam yu'adzibhu, dia tidak akan pernah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lahum fi akhiri lailatin minhu. Dan di malam Idul Fitri ini kemarin malam itu semua dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari fitrinya juga Allah katakan semua dosa-dosa umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul ibadah semuanya digugurkan, diampunkan oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Makanya kita ini harus milih-milih kalau dengar sesuatu biar silaturahmi kita ini nggak keputus. Betul Bu? Bu, di hari fitri nih. Ini lebaran udah. Nggak usah lagi begini-begini kalau ketemu orang ibu-ibu nih Ustaz David. Kalau ketemu orang kalau nggak demen udah nggak pakai tangan. Jadi pakai apa? Begini deh. Itu udah bahaya buat ibu-ibu, Masya Allah. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun bin naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ini nyesel kita. Ini kan hari yang indah. Hari yang bagus. Udah tutup. Masa lalu itu kita tutup. Gak usah lagi dengar yang puhak. Apa? Kabar gak bener. Oh iya ini. Hoax. Puhak. Salah tuh gue. Ya biar girang kita. Biar girang. Ya. Artinya. Inja akum fasikun. Kalau orang datang itu fasik. Artinya apa saja nih. Berita datang. Mau dia fasik atau belum fasik. Apalagi dari orang yang fasik. Enggak dari orang yang fasik aja. Maksud ini ayat. Kita harus saring-saring. Dengar ini ayo ikut. Ibu ini bilang. Kamu jangan ngomong sama ini ya. Ya. Yang ini bilang. Kamu jangan ngomong sama yang ini ya. Yang satu lagi bilang. Kamu jangan ngomong satu kampung. Begitu aja jangan ngomong sama yang ini. Semua tahu satu kampung. Ibu-ibu. Itu begini juga. Ibu-ibu sini begitu juga. Pak. Presentasi. Siapa yang duluan kena penyakit stroke? Istri atau suami? Suami. Pak. Ya. Ojo wedi. Siapa yang biasanya kena penyakit stroke duluan? Istri atau suami? Istri atau suami? Ya bagaimana enggak suami stroke? Nih baju baru yang bayar kreditnya siapa? Jadi kalau ada berita-berita yang kurang bagus udah fatabayyanu. Kalau memang itu tentang kita, udah cari yang benar, panggil orangnya. Tapi kalau tentang orang lain, masa bodoh? Misal tetangga kita dengar nih. Tetangga kita punya masalah. Fatabayyanu. Kalau Al-Quran mengatakan kalau ada berita-berita cari tahu. Bukan begitu. Itu namanya fudul. Pengen tahu urusan orang. Kalau orang ngomongin kita. Itu namanya kepo ya apa? Ya itu. Kalau tipu apa tipu? Kalau urusan orang fatabayyanu enggak? Kita cari tahu enggak? Enggak perlu. Tapi kalau ada permasalahan buat kita, ya kita cari tahu. Atau ada permasalahan yang heboh, nggak usah ikut-ikutan. Kalau udah benar pun
Kita kalau bukan urusan kita, ngapain kita ikut? Betul atau tidak? Supaya kenapa? Nih hari yang indah, hari yang bagus ini nggak rusak dengan hal-hal udah. Kita nih begini nih, oh kan kemarin udah puasa tuh, gibah kita puasa. Ngomongin orang puasa juga, libur gitu maksudnya. Ya, kan bulan puasa. Iri hasad kita udah libur. Ini udah Idul Fitri nih, Allah malah kasum tuh juga. Wah. Paham maksudnya? Jadi fatabayyanu, cari tahu supaya apa? Itu pun kalau datang dari kalaupun datang dari fasik, maksudnya fatabayyanu, sekalipun datangnya dari bukan orang yang fasik, juga kita nggak boleh telan bulat-bulat, harus dikunyah dulu, keselak. Bulat-bulat bu, wah bakso bulat-bulat yang gede ibu telan, mati. Jadi fatabai, cari keterangan dulu. Kemudian dikatakan kenapa? Kenapa kita disuruh mencari keterangan? Karena antusibu ya. Fatusbihu ala mafa'al. Ya sebelumnya antusibu qauman bijahalatin. Artinya nanti bakal salah. Kita ini akhirnya ujung-ujungnya salah. Nyesel kita kenapa? Fatusbihu ala mafa'altum nadimin. Semua yang udah kita lakukan nyesel. Nabi, Bu, Pak. Pak. Konsen berarti konsen. Nabi itu pernah waktu Isra wal Mi'raj. Ini bahaya, omongan itu bahaya. Nabi itu waktu Isra wal, makanya Ramadan tuh madrasah buat kita. Udah jangan sampai hancur nih. Makanya setelah Ramadan tuh orang tuh ibadah, jangan jadikan kau Ramadan itu Tuhan. Nyembahlah Allah, jangan nyembah Ramadan. Kenapa? Kalau orang nyembah Allah sama kayak Nabi. Karena Rasul ibadahnya itu mau Ramadan atau di luar Ramadan ibadah. Apalagi setelah Ramadan tambah ibadah. Kalau kita hanya nyembah Ramadan cuman ibadahnya bulan Ramadan. Masuk masjidnya cuman bulan Ramadan. Tahajudnya cuman bulan Ramadan. Subuh yang tepat waktu cuman bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan jam 8 lagi. Ini kan masalah ibu. Makanya Nabi itu waktu Isra wal Mi'raj lihat orang yang disesat. Bukan gambaran aja. Ada kayak gajah itu dalam kitab Rahikul Maktum keluar dari lubang yang kecil. Kemudian gajah itu mau masuk lagi ke lubang yang tepat dia keluar. Itu udah gak bisa masuk lagi. Ini dalam kitab Rahikul Maktum. Kemudian Nabi bertanya sama Jibril, Ustaz David. Kenapa, apa gambaran, apa isyaratnya seperti itu? Kata malaikat Jibril, itulah omongan manusia. Kalau udah keluar susah ditarik. Omongan manusia kalau udah keluar susah ditarik. Jadi kesempatan yang mulia di hari yang mulia, di hari yang agung, di hari yang fitri ini mudah-mudahan Allah jaga lisan kita, Allah jaga silaturahmi kita. Kenapa? Di tengah-tengah kita, ayat selanjutnya sebenarnya di tengah-tengah kita ada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Terima kasih banyak Habibana. Bu. Pak, Alhamdulillah. Izinkan saya mengawali dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia besar, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita memasuki hari raya Idul Fitri. Alhamdulillah minal aidin wal faidin taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Alhamdulillah, semoga Allah menerima semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan kemarin dan mohon dimaafkan jika ada kesalahan dan khilafan kita. Maafin ya Bu ya. Bu. Maafin enggak? Pak. Pak. Maafin enggak? Kok maafinnya melotot gitu? Serem amat. Baik, Masya Allah. Inilah maknanya kita coba untuk mengkaji lebih dalam bagaimana lepas dari Ramadan kita bisa saling menjaga hati dan menjaga silaturahim kita sebagai umat muslim. Jangan terpecah belah ya. Dan tadi sudah dibahas oleh guru kita yaitu Al-Habib Muhammad Syahab yang tadi menyampaikan
tentang dari surah Al-Hujurat ayat 6 ya, yang seringkali menjadi pemecah umat Islam, yaitu berita naba dari orang fasik ya. Ada berita dari orang fasik yang akhirnya memecah belah umat Islam, membenci yang satu dengan yang lain, tetangga musuhan sama yang lain. Padahal kita semua bersaudara. Baik, silakan siapa yang mau bertanya di segmen pertama ini, angkat tangannya silakan semua. Oke, ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Odija dari Bogor. Ya, Bu Siti. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, Ya. bagaimana cara menahan diri agar kita tidak mudah bereaksi ketika mendapatkan kabar yang belum tentu benar. Oke. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menggatal tuh biasa tuh. Iya, Gatal tuh mulut tuh. Wah, ini Apalagi- berita hangat ini, berita hangat. Beritanya heboh lagi ya kan ya. Iya. Beritanya heboh lagi ya. Heboh. Artinya orang itu, ulama mengatakan, sibukkan dirimu untuk menggali kau punya aib. Jangan menyibukkan diri untuk menggali aib orang. Ketika kita menyibukkan diri kita menyadari kesalahan kita tidak akan sibuk untuk menyadari kesalahan orang lain. Kita bisa nilai, oh kancing kamu lepas satu, dia nggak sadar kancing dia lepasnya dua. Kita terkadang menilai orang itu di bawah kita, padahal kita ini di bawah dia. Jadi ulama khususnya baginda Nabi besar Muhammad SAW itu menganjurkan kita apa? Menganjurkan kita itu menyibukkan diri dengan aib kita. Jadi kita lihat dosa-dosa kita. Supaya apa? Mulut ini terhenti untuk ngomongin orang. Oh, dia itu lebih mulia daripada saya. Makanya di antara Syekh Ibrahim bin Adham, di antara doa yang ditolak oleh Allah, di antara kita berdoa kan sering dia nggak diterima tuh atau ditahan. Di antara penyebabnya kita lupa dengan aib kita, ingat dengan aib orang. Itu di antara doa kita itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebab doa tidak diijabah. Iya, di antara doa tidak diijabah oleh Allah dengan sebab doa kita tidak diijabah oleh Allah karena kita sibuk mengurus aib orang, lupa mengurus aib kita sendiri. Nah, bagaimana caranya? Khususnya kita ketika mendengar hal-hal kita istighfar, ya Allah, caranya doakan. Mudah-mudahan urusnya diselesaikan oleh Allah. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sibukkan diri kita hal-hal yang bagus. Membaca Al-Quran, bersolawat. Sibukkan diri kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat apa? Agar kita terlupa tuh dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i, bagusnya, hebatnya keislaman seseorang, dia nggak mau ngurusin perihal orang lain. Bukan nggak mau ngurusin, nggak peduli. Artinya fudul. Fudul itu hal sesuatu yang tidak min husni islamil mar'i tarkuhu ma la, sesuatu yang tidak penting. Misalnya lewat nih, pintu orang miring aja dia komentarin. Itu kan sesuatu yang nggak penting. Ya. Itu miring, musuhnya begini nih gitu. Ada orang yang begitu, masuk rumah orang itu nilai rumah orang itu ada yang begitu. Padahal rumah dia reok. Iya. Tapi masuk, oh, ini pintunya kurang begini nih, catnya kenapa nih, ini. Oh, itu artinya sesuatu yang tidak bermanfaat. Baik, mudah-mudahan bisa dimengerti. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Habib. Bu, udah jelas ya? Jelas, jadi kita banyak-banyak introspeksi diri. Sebelum melihat kekurangan orang, lihat kekurangan sendiri. Kekurangan kita apa? Ya, bisa jadi kita yang perlu banyak membenahi diri dibanding orang lain. Yang paling ngeri itu adalah pada saat kita ngerasa benar. Ngerasa paling benar. Aduh, na'udzubillah min dzalik, banyak-banyak istighfar. Kita akan lanjutkan lagi, masih dalam edisi spesial Hari Raya Idul Fitri. Hari Idul Fitri. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Allahu
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Silakan Kiai, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Yang mulia Habiban al-Mahbub Al-Habib Muhammad Syahab, guru kita yang baru saja menyampaikan banyak nasihat. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Dan juga Bung David Khalik, Masya Allah host kita, dan seluruh jamaah Masjid Jami Al-Muhajirin, Ciater Permai, Tangsel, dan seluruh pemirsa iNews di mana saja berada. Minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Alhamdulillah, sebulan lalu kita telah ditempa melalui sekolah yang namanya Ramadan. Pelajaran yang kita ambil begitu banyak, sehingga 1 bulan ini kemarin kita melaksanakan kegiatan taqarrub ibadah kepada Allah yang disebut ibadah mahdhah. Dan selesai Ramadan, datang hari raya Idul Fitri, ada yang namanya ibadah ghairu mahdhah, di antaranya adalah salah satu sosial kemasyarakatan di antara kita. Ramadan kita tahajud, kita puasa, kita tarawih, kita tadarus, qiyamul lail, itu semua ibadah semata-mata kepada Allah. Tapi selesai Ramadan, Allah nyatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Sempurnakan dulu puasa ibadahmu di selama bulan Ramadan. 1 bulan penuh kita menyempurnakan puasa. Walitukabbirullah, maka hendaklah engkau bertakbir, engkau membesarkan mengagungkan Allah dengan takbiran. Ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, semua atas petunjuk Allah dan supaya kita menjadi orang yang syukur. Ya Bu, ya Bu. Ramadan berakhir, datang Idul Fitri. Diambil dari surah Al-Hujurat yang dibahas oleh guru kita Habib Muhammad Syahab. Saya makmuman. Ayat ke-8 dan ke-9 ini menjelaskan tentang apa? Tentang kita sebagai seorang mukmin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya seorang mukmin itu bersaudara, maka islahkanlah, damaikanlah di antara seorang mukmin yang sedang berselisih. Sesungguhnya engkau akan mendapatkan golongan orang yang dirahmati Allah. Ramadan telah berakhir, datang Idul Fitri. Maka Rasulullah ketika turun dari mimbar, selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, memberikan khutbah, beliau mengucapkan amin sampai 3 kali. Sahabat yang lain bertanya, ya Rasul, kenapa engkau mengucapkan amin sampai 3 kali padahal tidak ada yang berdoa kepadamu? Apa kata Rasul? Wahai sahabatku,
Tadi ada datang kepadaku malaikat Jibril alaihissalam. Beliau minta berdoa kepada Allah, aku diminta mengaminkannya. Apa doa Jibril yang diaminkan Rasulullah? Ada 3. Yang pertama, ya Allah, ya Rabb, jangan kau terima ibadahnya, puasanya, tarawihnya, tadarusnya seorang anak yang durhaka dengan kedua orang tuanya. Rasul pun amin. Bu. Selesai Ramadan, datang hari raya Idul Fitri. Sebagai anak, berkewajiban kita memohon ridhonya, meminta maaf kepada mereka, kedua orang tua kita. Kenapa? Karena mereka adalah keramat untuk kita sebagai anak-anaknya. Doa yang kedua, Jibril pun berdoa. Apa doanya? Ya Allah, ya Rabb, jangan kau terima ibadahnya, puasanya, tarawihnya, tadarusnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Beliau Rasul pun mengaminkan. Amin. Istri durhaka sama suaminya. Nih. Hadisnya emang begitu, Bu. Jangan protes. Maka selesai Ramadan, Idul Fitri tiba. Istri meminta maaf dengan sang suami meminta maaf dengan istri, saling memaafkan. Dan yang ketiga, Jibril berdoa kepada Allah yang diaminkan Rasul, ya Allah, ya Rabb, jangan kau terima ibadahnya, puasanya, tarawihnya, tadarusnya seorang muslim yang memutuskan tali silaturahim di antaranya. Maka Rasul pun mengaminkan. Ramadan berakhir, mari sama-sama kita saling memaafkan. Bukan hanya sekedar tangan yang bersalaman, tapi hati saling bersalam-salaman. Ya Bu, ya Bu, minta maaf mulia, memberi maaf jauh lebih mulia. Kenapa? Karena memberi maaf rada susah ketimbang minta maaf. Minta maaf mah gampang teh. Maafin gue ya teh, maafin gue ya po, maafin gue ya bang. Gampang. Tapi memberi maaf rada susah. Emang gue gede sama lu minta maaf sama gue. Bu, tetapi memberi maaf jauh lebih mulia. Inilah makna daripada Idul Fitri. Kita kepengen kepada menjadi orang-orang yang suci fitrah. 3 bulan dibentuk kita, karakter kita. Rajab membersihkan badan, Sya'ban membersihkan hati, dan Ramadan membersihkan ruh kita, jiwa kita. Maka keluar Ramadan, kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci, bersih, tanpa dosa dan noda. Nih orang-orang yang mendapatkan Idul Fitri. Lebaran milik nasional, Bu, siapa aja boleh. Bener? Pak Ustadz, dia kan gak pernah terawih, boleh ngikut lebaran? Lah boleh, lah tibang lebaran. Dia gak puasa Pak Ustadz, boleh ngikut lebaran? Lah boleh. Bahkan yang gak puasa gak terawih, lebaran kurang seminggu pakai ngomong. Gak berasa ya, tahu-tahu lebaran. Lu gak puasa. Yang berasa sama kita nih yang lagi puasa. Ya Pak. Iyalah, itu semuanya milik nasional. Yang gak puasa, gak terawih, gak tadarus, lebaran milik nasional. Siapa aja boleh. Tapi gak sembarang orang boleh ngikut Idul Fitri. Kadang yang gak puasa, gak terawih, Masya Allah Bu, lebaran pertama Idul Fitri. Jam 4 subuh udah bangun, malam takbiran. Udah mandi, minyak wangi juga guyur semua. THR dari RW dipakai, kain, buelah, sarungnya kagak ada mereknya. Mereknya gak dikeset. Duduk paling depan, ya Allah, terawih kagak, nangis di pojokan pakai takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat ngomong, Mang, ngapa lu nangis? Lah terawih kagak, puasa kagak, pakai nangis. Yuk, kita sama-sama saling memaafkan. Bukan sekedar tangan yang bersalaman. Momentum Idul Fitri. Jaga kebersamaan kita. Jaga kekompakan kita. Dan saling kita bersalam-salaman. Perdamaian penting dalam kehidupan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ustaz Tile. Udah kelar atau gimana? Dia kasih kode mulu. Terima kasih banyak ya Haji Nur Fadila, Ustaz Tile. Alhamdulillah kita belajar hari ini.
Ustaz sampai gempor gitu Ustaz. Bulan Ramadan telah lewat, tetapi kita harus siap untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Bagaimana caranya kita tetap istiqomah, yang tadinya rajin beribadah tetap beribadah, yang tadinya masih kurang ibadah tingkatkan kualitas ibadah kita. Supaya hidup kita menjadi berkah. Bicara mengenai keberkahan, Luwak White Coffee juga akan berbagi keberkahan bersama dengan kita. Tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, tadi sudah kita dengarkan nasihat agama dari saudara kembar saya. Lain bapak, lain ibu. Ustaz Tile kita doakan panjang umur. Mudah-mudahan bisa gemuk dikitan. Ya. Ayat selanjutnya itu ayat keberapa Ibu tadi? Ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Di sini ayat juga pokoknya jangan saling kita nih nggak usah saling cela-mencela. Satu kaum ke kaum yang lain. Nggak perlu kita cela-cela orang. Satu laki-laki, kaum laki-laki mencela kaum laki-laki yang lain. Kenapa? Asa ayyakunu khairan minhum. Mungkin orang yang kita perolok-olok itu lebih baik daripada kita. Kita cela orang, oh betulnya kok ke saya gitu. Artinya nggak perlu kita mencela orang. Kemudian wala nisaun min nisain asa ayyakunna khairan minhunna. Yang perempuan juga nggak usah nyela-nyela perempuan yang lain. Mungkin orang yang kita cela-cela itu lebih baik. Itu jilbabnya saya tahu itu ngutang 17 tahun. Wow. Buat apa kita mencela-cela orang? Wala talmizu anfusakum. Enggak boleh kita saling mengejek, saling menjatuhkan, saling iri, saling dengki. Apalagi model apa? Ada tuh di dalam Al-Quran apa? Apa kata Allah Subhanahu wa taala ayat selanjutnya? Wala tanabazu bil algab. Wala tanabazu bil, enggak usah juluk-julukin orang. Tentang pecinya dia selalu makin miring. Mana Pak Haji? Oh Pak Haji miring. Oh Pak Haji miring. Enggak boleh kita ya jelek-jelekin orang itu, tidak boleh. Apalagi yang paling jelek apa? Dikatakan Allah Subhanahu wa taala bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub minhum faulaika humul zalimun. Bi'sal ismul fusuq. Jadi begini, ada orang mukmin sejelek-jeleknya panggilan orang fasik setelah mukmin. Dia udah beriman, yang tadinya sudah beriman karena dengan perbuatan dia malah mendapatkan julukan fasik. Itu sejelek-jeleknya nama fasik dikaitkan kepada orang Islam atau orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bertobat. Allah katakan sampai waman lam yatub faulaika humul zalimun. Siapa orang yang enggak mau bertobat, ayo tobat nih hari fitrin. Waman lam yatub faulaika humul zalimun. Maka mereka akan tergolong orang-orang yang zalim. Ini singkat nih karena harus kita bahas semua ayatnya.
Dan Tapi mohon maaf, di ayat 11 ini kayaknya memang perlu pendalaman yang lebih luar biasa karena kan kita dalam rangka bulan suci Ramadan ya. Bib. betul. Seringkali Idul Fitri. Idul Fitri ini kita seringkali terperosok ya Bib. Kadang mengejek teman atau ngajak teman bercanda itu kan suka ya Bib ya. Betul. Pakai sebutan-sebutannya itu termasuk ini gak sih Bib? Termasuk, maka ini ayat sudah diberikan oleh Allah. Akhirnya semua detail Al-Quran tuh, kalau bahkan yang suka juluk-julukin orang, tadi kan yang sering tuh juluk-julukin tuh. Maaf nih, mukanya ada tompel, namanya bagus, Abdullah si tompel. Wah, kan juluk-julukin orang. Namanya sudah bagus, Abdullah, tapi dipakein julukan dengan lagop seperti itu. Makanya ayat selanjutnya bagus juga Ustaz Dafiq. Ya ayyuhalladzina amanujtanibu kasiran minadh-dhon. Inna ba'da dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur. Enak nih kita ngaji nih, jadi ibu-ibu baca juga ya. Artinya ya ayyuhalladzina amanujtanibu katsiran minadh-dhon. Makanya kita nggak usah banyak prasangka. Karena sebagian prasangka itu buruk, berarti nggak semua prasangka itu buruk. Misal kita prasangka sama Allah, ketika kita dapat musibah, oh ini Allah mau ngingetin saya, berarti prasangkanya bagus nggak? Berarti tidak semua prasangka, ini enggak kan? Lihat orang beli kulkas kita yang beku. Ngomongin orang macem-macem, itu karena kenapa? Itu ismun. Buruk, jelek, dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini hari yang fitri, hari yang bagus nih. Hindarin tuh sudah kita ngomongin orang itu sudah tidak bermanfaat. Udah omongin aja diri kita didik keluarga kita. Betul kata Ustaz Tire, sekolah yang bagus kemarin Ramadan itu sekolah yang sudah bagus. Nih lulusannya nih kita nih. Makanya dikatakan ata Ramadhanu mazra'atul ibad. Datangnya bulan Ramadan itu mazro'ah, sawah ladang buat kita. Nih kita ngetam nih. Insya Allah ibu yang sudah mulai kriep-kriep saya doain duitnya banyak. Ya, langsung kriep, duitnya banyak. Langsung melek. Idul Fitri masih kriep kebanyakan ketupat ini. Nah, jadi wattaqullah, artinya kita nih nggak mau makan, kita disuruh nih ada mayit saudara kita nih, bahasa di dalam Al-Quran ada mayit saudara bangkai kita makan, mau nggak? Fakarihtumu, kita pasti akan merasa jijik kita. Makanya kalau tidak mau begitu, jangan kita menggunjing kita punya saudara kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita. Amin. Diberkahi kita dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Habib. Bu, saya mau lihat siapa yang mau nanya, angkat tangannya semua. Yang mau nanya silakan. Iya, baik. Mana tadi orangnya? Iya, silakan tadi. Mana? Iya, ibu. Ini belakangnya. Ini dia nih, bajunya hitam, ya, jilbabnya biru, ya silakan. Ini Gen Z ini, Gen Z atau Gen Z? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkiana Alfihuda dari sekolah SMK Giri Taruna 2 Bogor. Sebelumnya mohon maaf Ustadz, saya izin bertanya. Bagaimana cara membersihkan hati dari rasa iri dan dendam yang sudah lama tersimpan? Rendam sabun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyamber aja. Silakan Beb. Artinya Masya Allah, cara membersihkan hati memang gak gampang. Tapi tetap harus kita bersihkan kita punya hati. Orang yang masuk syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bagus hatinya. Di antara yang bisa membersihkan hati, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah katakan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Saya teman ibu-ibu sini baca ayatnya nyambung.
Bapak-bapaknya juga nyambung diem. Ya. Mau Artinya kenceng. istaghfiru rabbakum. Obat yang paling bagus buat hati itu istighfar. Obat yang paling bagus. Buat hati istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Karena kenapa Allah suruh kita membaca istighfar? Karena istighfar itu yang mengampunkan kita punya dosa, kan berarti dosa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan hati manusia itu bisa karatan seperti besi. Dia seperti besi, Ustaz David. Keras karatan dia seperti besi. Apa obatnya, Bu? Bu? Apa obatnya? Obatnya istighfar. Dalam riwayat lain istighfar membaca Al-Quran. Riwayat yang lain istighfar wa dzikrul maut. Artinya beristighfar dan mengingat mati. Orang kalau ingat mati itu sudah, Bu, seandai kata nih malaikat Israel datang sama ibu. Bilang besok ibu jam 9 mati. Siap-siap dibisikin ya. Dibisikin. Atau bapaknya aja dah yang duluan ya. Kira-kira bisa tidur gak? Kira-kira bisa tidur gak? Gak bisa tidur. Nah, karena istighfar dan mengingat mati insya Allah bisa membersihkan hati. Itu saja. Alhamdulillah, terima kasih banyak Habib. Bu, tadi kenapa kok malah doain bapaknya duluan yang mati? Ibu apa bapak malah bapaknya duluan. Baik ya Allah. Dalam hidup kita selalu menghadapi keadaan yang belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Dan mungkin juga kita mengalami hal-hal yang belum tentu enak dengan perasaan kita, ya. Dan ini jadi bentuk ujian bagi kita, terutama pada saat kita mencoba untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, mencoba untuk membenahi diri kita. Kita akan coba kaji lagi lebih dalam. Ya, kadangkala pada saat kita berproses untuk jadi manusia baik, muncul perasaan ujub dalam diri kita, merasa diri kita lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Kita lanjutkan. Apakah ini juga jadi salah satu tanda-tanda penyakit hati? Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Para ibu, bapak, dan seluruh pemirsa Cahaya Hati iNews di mana saja berada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita mengikuti kajian ayat-ayat yang diajarkan dan dibacakan oleh guru kita. Selanjutnya dalam surah Al-Hujurat kita akan sambungkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau Allah menyatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah menciptakan wahai manusia, sesungguhnya Allah menjadikan semua kita diciptakan oleh Allah dari kalangan perempuan, laki-laki yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Semua tidak lain adalah untuk lita'arofu, untuk saling mengenal. Momentum Idul Fitri ini adalah momentum menyambung kembali silaturahim.
Kita semuanya di awal saya bilang bahwa kita semua adalah mukmin. Mukmin bersaudara. Yang namanya bersaudara ketika ada yang sakit satu, sakitlah yang merasakan kita semua. Benar Bu? Maka ini momentum untuk menyambung kembali. Allah ciptakan kita laki-laki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Dengan apa? Dengan tujuan supaya saling mengenal. Sebagai mukmin kita diikat dengan tali akidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagai bangsa kita diikat dengan Pancasila. Kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indo. Walaupun kita bineka tapi kita tunggal ika. Inilah kebersamaan. Inilah yang kita butuhkan. Momentum Idul Fitri menjadikan kita saling cinta, saling sayang. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain. Ya Bu, saya ngomong begini ada bapak ibu yang dengerin. Ibu bapak menghadap kemari karena ada yang didengerin. Kita hidup saling perlu. Bukan berarti kiai, ustadz, mubalek, penceramah lebih hebat dari jamaah. Salah besar. Walaupun saya ceramah 3 jam, 3 hari 3 malam. Di Masjid Al-Muhajirin ini. Tapi yang dengerin gak ada. Paling kata marbot itu ustadz udah lama begitu. Kan PA ya bang. Nih, kita saling perlu saling mengenal. Artinya apa? Momentum bulan Idul Fitri ini. Momentum hari raya ini kita jadikan kita semua saling bersuku-suku berbangsa-bangsa untuk bersatu kompak. Setiap kita berbeda, masyarakat kita majemuk ya Bu. Lain suku, lain bahasa, lain adat. Apalagi kita nih diajari melalui masjid. Di masjid ada aturan yang gak tertulis. Siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu. Itu aturan. RT masuk masjid, buka sepatu dong teh. Jangan mentang-mentang RT. RW masuk masjid, copot sepatu. Lurah masuk masjid, buka sepatu. Camat masuk masjid, lah buka sepatu. Gubernur masuk masjid, copot sepatu. Pinter anak-anak. Termasuk presiden masuk masjid, copot sepatu. Dijaga kesuciannya masjid. Disinilah simbol kebersamaan umat. Di masjid jangan bicara soal warna kulit. Emang warna kulit begini kita mesen. Jangan ribut dong soal warna kulit ya bang. Potongan muka kita begini kita nggak mesen tuh. Jangan ngatain orang dong. Ini kadang-kadang usil mulut. Itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang dibacain. Orang kagak mesen. Enggak order ya Bu. Enggak COD. Nih, kenapa? Disinilah kita diajarkan untuk saling mengenal. Dan ada di antara kita yang paling mulia di sisi Allah. Ini golnya. Bukan yang paling pangkatnya tinggi. Bukan yang hartanya banyak. Bukan yang jabatannya tinggi. Bukan. Bukan yang udang-udangnya kayak ban Vespa. Ya Allah, bukan. Tapi yang paling mulia. Siapa dia? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling sempurna, yang paling mulia di sisi Allah, yang paling takwa. Alhamdulillah. Maka ayatnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Ramadan berakhir tujuannya apa? Keluar sekolah Ramadan dapat titel, dapat ijazah yang langsung dari Allah. Agar apa? Kita menjadi orang yang senantiasa beriman dan bertakwa. Inilah orang yang paling mulia. Yuk sama-sama Ibu, momentum Idul Fitri ini Bapak kita jadikan momentum kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Insya Allah kita seperti dua tangan, kanan dengan kiri berbeda tapi akur dan kompak. Kiri gatel, kanan gak pakai diundang, datang garukin. Bener Bu?
Nggak mungkin kiri gatel, kanan ngomel. Mampus lu garuk sendiri. Nggak ada. Kanan gatel, kiri pun nggak pakai dibilangin. Datang garukin. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan. Itulah makna kita kebersamaan. Tetangga lagi meninggal, jangan pakai diundang, tengokin. Tetangga ada yang sakit, jangan pakai diundang, datengin takziah. Ya Bu, yang sakit, terbalik ya. Yang sakit datengin, tengokin, yang meninggal datengin, takziah, nggak usah pakai diundang, ya kan. Iya. Iyalah, tetangga lagi sekarat, rapat dulu. Ngomong-ngomong partainya apaan dia? Lah keburu mati orang. Ayo sama-sama kita jaga seperti dua tangan, kompak bersatu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan kau hidup seperti dua kuping. Kuping kanan kiri nggak ada yang akur. Kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono, nggak akur dia. Kuping kanan budek, kiri anteng aja. Makanya lebaran gak pernah ketemu. Yuk sama-sama hidup kayak dua tangan. Tawa aja. Habib tawa. Waduh, host tawa aja dia. Emang lagi aus. Masya Allah. Emang kuping gak kompak ya. Yang satu budek diemnya mah anteng aja sebelahnya tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, Bu. Pak. Alhamdulillah ya, ternyata yang mulia di mata Allah adalah orang yang bertakwa. Allah nggak ngelihat ras kita, suku kita ya. Tapi Allah lihat bagaimana kita, ketakwaan kita dan kemuliaan kita dilihat dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan yang mau bertanya siapa, angkat tangannya. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mustafa dari SMK Giri Taruna 2 Bogor. Ya. Mohon maaf izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Bagaimana menjaga silaturahmi saat ditanya oleh keluarga? Oh. Bagaimana menjaga silaturahmi saat ditanya hal-hal personal oleh keluarga? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Misalnya, kapan nikah, kapan punya anak, gitu ya. Iya. Ini ditanya mukanya langsung merah, ini gimana? Makasih banyak ya. Ya. Silakan, Kay. Pertanyaan yang mewakili dari generasi Gen Z. Wah, Masya Allah luar biasa. Neng Nurul Mustafa. Wah, namanya cakep banget, Nurul Mustafa. Nurul Mustafa. Ya Bu. Pertanyaan bagaimana sikap kita ketika silaturahim dalam rangka Idul Fitri. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang person, ya Bu, pribadi. Ya kan kadang-kadang ada aja itu lebaran bareng sama keluarga datang ke rumah yang lebih tua. Itu kan tradisi ya Bu. Ya datanglah kepada yang lebih sepuh kita. Ada aja tuh celetukan mulut-mulut netizen plus 62 ya kan. Ya. Ada aja pertanyaan yang sudah nikah ditanya kapan punya anak, yang belum nikah kapan nikah, yang belum kerja, yang belum kerja kapan kerja, itu kadang-kadang seperti itu. Nah nanti ketika kita bawa jenazah ke makam, tanya dia, ibu kapan mati, gitu aja. Nah. Sikapilah pertanyaan seperti ini dengan ya sewajarnya. Gak usah pakai marah, gak usah pakai tersinggung ya Bu. Cuma bilang doain aja supaya saya punya anak. Doain aja supaya saya dapat jodoh, cepet jodohnya. Doain supaya dapat kerjaan. Itu aja sikap kita Mak. Jangan diambil pusing. Maka sifat bodoh amat kadang-kadang penting juga tuh ya Bu ya. Nanan gitu kalau bahasa Betawinya ya kan. Sifat bodoh amat kadang-kadang perlu juga. Nah hal-hal yang begitu yang memang enggak terlalu penting banget buat kita. Tapi kita anggaplah itu pertanyaan biasa aja. Jangan diambil hati karena momentumnya lain. Hari Raya Idul Fitri semuanya pasti bergembira. Semuanya lagi senang merayakan kemenangan. Jangan sampai juga nih kadang-kadang juga yang nanyanya juga nih kadang-kadang nih Bu ya. Ini perlu diperhatikan juga buat para pemirsa. Nanti kalau ada yang lebaran
datang ke rumah bawa makanan itu jangan pakai ditanya-tanya yang enggak. Ini makanan lu beli dari mana? Iya. Ya lu dapat dari mana? Beli apa THR ini? Gitu lagi ya kan? Jangan. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang enggak penting. Jangan merusak momen hari raya yang sakral, yang sempurna, yang saling menjaga. Itu aja barangkali. Terima kasih Neng Nurul Mustafa. Akrai. Iya. Bisa aja Ustadz. Masya Allah. Bu, Pak, memang paling penting untuk menjaga silaturahim. Yang paling penting lagi adalah menjaga mulut kita. Supaya nggak mengucapkan sesuatu yang nggak perlu. Apalagi menanyakan hal-hal yang kita khawatir nanti malah buat orang jadi tersinggung. Atau nanti jadi merasa nggak nyaman di lingkungan kita. Ya, kita jaga ukhuwah dimulai dari mulut kita. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita masuk ke segmen terakhir dari bahasan kita kali ini, bahwa penting sekali bagi kita untuk saling memaafkan. Tidak hanya meminta maaf tapi juga memberikan maaf. Ya, dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 155 dikatakan wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannati arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis syara'i wa dharra wa kadzimina ghaidha wa afinna 'anin nas. Memaafkan kesalahan orang lain adalah salah satu jalan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Silakan, yang mau nanya siapa, angkat tangannya. Masya Allah, baru terakhir aja banyak yang nanya. Silakan yang mau nanya, Ibu. Iya. Nama dan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, saya mau tanya. Kalau lagi kumpul keluarga, nama dulu ya lupa. Nama. Perkenalkan, nama saya Nina Isnawati dari Jasinga, Bogor. Nomor KTP. Silakan Bu Ina. Pak Ustadz, saya mau tanya. Kalau lagi kumpul keluarga, saya suka merasa malu. Jarang saya ikut kumpul keluarga, jarang. Suka merasa minder. Kadang suka takut dibanding-bandingkan. Kira-kira itu baik gak sikap saya seperti itu Pak Ustadz? Ya. Jadi Ibu jadinya akhirnya Ibu jadi males datang ke sana. Iya, jadi kalau misalkan nih ada perkumpulan, suruh kumpul, saya jarang ikut karena saya tuh merasa minder, merasa malu gitu. Iya. Gimana itu Pak Ustadz? Kira-kira baik gak sikap saya seperti itu? Ya, oke. Terima kasih atas jawabannya. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang dirasakan Ibu Ina ini mungkin banyak dirasakan yang lain. Karena kadang-kala acara silaturahim ya pada saat kita Ramadan, pada saat kita Lebaran ya, Idul Fitri mohon maaf. Ya itu saling maaf-maafkan, itu jadi ajang pamer kayak gitu loh Bib. Kadang-kala perasaannya buat sebagian orang. Ada yang datang pakai mobil, ada yang datang ke sana nunjukin anaknya udah sukses. Jadi akhirnya karena keadaannya nggak sebaik yang lain, mendingan nggak datang deh. Nah perasaan kayak gitu kira-kira bagus nggak sih Bib? Silang Bib. Nanti yang jawab Ustadz Tile, saya cuma bilang kalau orang pamer kaya sama kita pamer miskin. Ente ada-ada. Iya, salam. Ini jawaban yang bener nih, jangan yang aneh lagi nih. Alhamdulillah Ibu Nina, Masya Allah Nina Bobo. Kepanjangan. Ibu Nina, pertanyaan ini mewakili juga kadang memang dalam keluarga dan masyarakat seperti itu. Status sosial kadang-kadang yang bikin kita jadi minder,
jadi kurang pede berkumpul apalagi dalam keluarga. Maka Ibu Nina, saya sarankan, ini mah bukan jawaban, teman kasih masukan buat tips atau kiat-kiatnya. Jangan sampai kita punya sifat rendah diri. Kita kalau rendah hati dianjurkan, tapi rendah diri jangan, apalagi merendahkan. Maka ketika kumpul biasa aja. Budayakan kita niat semata-mata untuk silaturahim. Kita niat semata-mata ingin kumpul, ingin ketemu. Siapa orang yang rajin silaturahim, umur panjang, rezeki murah. Ini Rasulullah yang bilang. Maka niatkan saja untuk kumpul-kumpul seperti itu. Niat saya pengen silaturahim. Perkara di luar itu ada yang ngomongin, emas gua juga banyak. Gelang gua banyak. Akhirnya gelangnya banyak, jalan begini. Ya Bu, ya Bu. Nah itulah yang kita nggak inginkan. Kadang-kadang silaturahim yang seperti ini yang merusak suasana. Maka kadang-kadang juga nih kemarin bukber begitu kan. Wah di grup, ayo kumpul. Sampai di sana kumpul doang. Yang main handphone, bermain handphone. Kumpul nggak, pamer lu udah kerja apa, gaji lu berapa. Nah ini yang kadang-kadang seperti itu. Maka jauhkanlah kita untuk niat kumpul seperti itu. Ibu nggak usah minder, Ibu Nina, nggak usah kita nggak pede, kudu pede. Yang penting niatnya, niat untuk silaturahim. Dengan kita silaturahim, insya Allah terus akan nyambung dan ama mati rada jauh. Iya, amin. Iya, karena silaturahim, insya Allah niatnya kembali luruskan untuk silaturahim. Terima kasih barangkali itu Bu Nina. Ya, terus jangan kendor. Semangat terus ya, kondisi lagi gacor. monitor Apaan sih? Gak mau lapor. Udah ya Bu ya, kalau diterusin makin bocor. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. 1 bulan penuh bulan Ramadan kita lewati, dan tentunya seperti harapan kita dapat kembali menjadi manusia yang fitri, seperti selembar kertas, seperti bayi yang baru lahir. Tentunya apa segala kehilafan kita di masa lalu bisa kita perbaiki. Dan kita awali segala sesuatunya dengan lebih baik ke depannya. Kita mulai pada saat silaturahim saling menjaga perasaan, saling menjaga hati saudara kita, saling berbagi dan saling peduli. Itu yang mesti harus kita tingkatkan. Kepedulian sosial kita semakin tinggi, semakin meningkat terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan. Semoga Allah beri keberkahan bagi kita semua dan kita mendapatkan derajat kemenangan tentunya setelah kita melewati bulan Ramadan. Amin ya robbal alamin. Untuk itu di penghujung acara mari kita berdoa yang insya Allah dipimpin oleh guru kita Al-Habib Al-Mukarram Habib Muhammad Syahab. Silakan Habib, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunubana wa dhunuba abaina mahatina ya alima sirrina wa ala niyatina. Amin ya Allah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim radhiyallahu ta'ala ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna fid dunya wal akhirah. Kami yang kumpul pada hari ini berdoa kepadamu ya Allah, di hari fitri, di hari yang mulia, di hari yang agung, di hari kemenangan umat muslimin. Setelah berpuasa 1 bulan ini yang diharapkan oleh sahabat-sahabat ketika mereka berdoa 6 bulan. Sebelum masuk bulan Ramadan berdoa ya Allah sampaikan kami bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah disampaikan bulan Ramadan. Mudah-mudahan di hari yang mulia ini Allah terima sholat kita. Allah terima ibadah kita. Allah terima dari amal soleh bulan puasa kita. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala terima tahajud kita. Ibadah kami di bulan ini ya Allah sangat sedikit sekali ya Allah. Akan tetapi jangan kau jadikan sedikit ini, kau sedikitkan pula pahalanya ya Allah. Seperti apa yang disampaikan oleh Rasul SAW, bulan Ramadan ada bulan yang penuh semua rahmat, kasih sayang, semuanya engkau lebihkan. Maka pada hari ini ya Allah,
Lebihkanlah ampunanmu buat kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Jauhkan kami daripada kesusahan. Jauhkan kami daripada kemelaratan ya Allah. Jaga Indonesia, jaga umat muslimin. Berikan kami dan catatkan nama-nama kami semua ya Allah. Husnul khatimah. Amin. Catatkan kami semua husnul khatimah. Dan sampaikan kami bulan Ramadan yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Qabul. Amin. Qabul. Alhamdulillah, terima kasih banyak guru-guruku. Terima kasih banyak bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Terima kasih pemirsa Ainus dimanapun saja Anda berada. Sekali lagi kami kerabat kerja Cahaya IT Indonesia mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan dan kita dapat kembali fitri serta bisa menjaga ukhuwah dan peduli terhadap sesama. Saya David Ali undur diri. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Tawasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad.